Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad. Yang sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Pak Bahrudin. Sehat Pak. Kemudian Pak Jani. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Jani. Masya Allah. Kemudian Pak Subagio tadi sepertinya sudah masuk beliau ya. Sehat Pak Subagio. Kang Dendo juga sudah hadir Alhamdulillah. Bu Wiwin Hidayati juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu. Semakin ceria aja ya Bu ya. Sehat selalu ya Bu ya. Masya Allah. Kang Dendo gimana Kang? Pak Subagio alhamdulillah sehat. Masya Allah. Hari ini tidak ngopi Pak Bagio. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Aduh, Pak Muhammad, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan love-nya 3 ya, ciri khas. Bu Wiwin juga sudah ngebalas Alhamdulillah. Pak Subagio juga Al-Amin. Al-Amin. Amin begitu ya. Pak Rofi juga hadir Alhamdulillah. Pak Rofi, Masya Allah. Sepertinya lama nih nggak pernah jumpa lagi. Cing Ato juga sudah kelihatan hadir ya. Masya Allah. Bu Maesaro An-Najah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Insya Allah. Gimana Kang Dendo sehat? Ini dia Cing Ato. Assalamualaikum hadir Tuan Guru. Sehat ya Cing ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap bersabar begitu ya. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Bu. Kang Deddy Rustandi juga sepertinya sudah mulai kelihatan ya. Masya Allah. Pak Rofi Assalamualaikum sehat selalu. Ya, Alhamdulillah Pak Rofi sehat selalu ya. Dan Pak Rofi pun demikian. Pak Muhammad Malaysia, alhamdulillah terasa dekat kita saat mengaji. Masya Allah. Demikian ya Pak ya. Masya Allah. Terasa dekat bila mengaji. Ustaz Azari belum kelihatan ya. Masya Allah. Kang Deddy Rustandi, Assalamualaikum Pangersayai. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat. Kang Deddy sehat. Bu Mimi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Bu ya. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat Pak Supri. Sehat selalu. Sehat. Sehat Pak Supri. Abah Uji kemana nih? Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Edi sehat selalu. Pak Edi ya. Masya Allah. Assalamualaikum Yain. Derek Nawas. Monggo. Pak Edi gimana kabarnya Pak Edi? Pak Azman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Azman. Sehat selalu ya Pak ya. Pak Ijam juga sudah hadir. Alhamdulillah. Yang kemarin habis manakiban. Sehat selalu ya Pak Ijam ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Ustadz Azhari, bismillah. Masya Allah. Sehat selalu Ustadz Azhari. Malaysia ya. Mudah-mudahan. Pak Hamid 60 belum kelihatan nih. Seger. Bu Wiwin sehat selalu ya Bu ya. Masya Allah. Mr. Wabi juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Ustadz Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Monggo mudah-mudahan berkah dan bermanfaat ya. Kemudian ya sehat. Terima kasih Pak Ustadz. Mr. Wabi Assalamualaikum Pak Ustadz dan lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Mr. Wabi? Sehat terus ya. Kita mulai ya, sudah terlalu siang ya. Kita mulai, sekarang masuk makalah yang ketiga ya, masih ketiga ya. Mr. Rabi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Diulang. Sehat selalu ya Mr. Rabi ya. Abah Oji kemana nih? Belum kelihatan. Kang Akung juga belum kelihatan. Pak Bahrudin sehat selalu ya. Mbak Fitriani, Assalamualaikum Yain, Derek Ngawas, monggo. Mbak Fitriani sehat selalu ya Mbak ya.
Mister Babi, alhamdulillah. Oke. Oke. Kita awali dengan salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sampai mana nih Pak Edi? Pak Edi S sudah gabung juga ya, alhamdulillah. Siap Pak Supri. Sampai mana nih Pak Supri? Kalau tidak salah sampai sini nih. Ya, walas sururu. Pak Hadi Waluyo, baru kelihatan nih Pak Hadi, kemana aja nih Pak Hadi nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Yai, semoga Yai selalu sehat walafiat. Siap Pak Supri, wala, iya. Alvin Mubarak 276. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ngaji bareng Pak Ustadz. Siap Pak Alvin. Bu Wiwin, ya apa ini? Oh ini khaufa alaih. Siap. Mas Ari Kempes Kalteng juga sudah mampir. Alhamdulillah. Sehat Mas Ari ya. Sehat selalu. Siap Kang Dendo. Walas sururu bi ghairi amnin. Nah itu ya. Wawunya masih atop, lanya masih nafi bimakna laisa. Kang Dendo njih ya, siap. Makanya depannya dibaca as-sururu. Nah, as-sururu ini adalah isim la ya. Bi ghairi amnin, binya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Amnin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. M Asri Azka. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. M Asri Azka. Sehat ya Pak ya. Dan sehat selalu. Pak Hadi Waluyo kemarin nggak hadir Yai, HP-nya mati. Waduh. Kenapa nih Pak Hadi nih? Kang Abdul Papua juga sudah hadir. Assalamualaikum Yaiku, semoga sehat selalu. Kang Abdul kemarin sepertinya nggak kelihatan ya Kang Abdul ya, Masya Allah. Kang Akung juga sudah bergabung, alhamdulillah. Gimana nih Kang Akung, sehat selalu ya? Kang Akung ya. Cing Ato juga sehat selalu ya Cing ya. Yuk. Jadi walas sururu bi ghairi amnin. Nah gitu. Jadi wawunya adalah atop, lanya nafi bimakna laisa. Pak Hadi Waluyo biasa Yai, HP jadul. Kang Akung, assalamualaikum Yai. Alhamdulillah sehat Yai, Masya Allah. Sehat selalu ya Kang ya. Nomor 1 sehat dulu begitu Kang. As-sururu isim la yang dirofakan dengan domah bi huruf jar ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Amnin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Bi ghairi amnin ini adalah khobar dari as-sururu. Nah, jadi khobar la begitu maksudnya ya. Harpol Endang, assalamualaikum Yai, baru live lagi ya. Kemarin live kok. Pak Harpolnya tidak hadir ya. Bu Endang apa ya? Sehat selalu ya Bu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak salah sapa saya ya. Kalau salah dibenerin. Ya. Walas sururu bi ghairi amnin. Tidak ada kegembiraan dengan tanpa rasa aman. Nah, ini yang harus diperdalam Kang Akung. Jadi tidak ada kegembiraan bi ghairi amnin, dengan tanpa rasa aman. Pak Harpol ya siap. Siap Pak Harpol, Masya Allah saya salah ya. Sehat selalu ya Pak Harpol ya, mudah-mudahan istiqomah begitu Pak Harpol ya, Masya Allah. Pak Muhammad sudah siap Pak Muhammad.
Kalau ngaji terasa dekat, kata Pak Muhammad itu. Pak Harp, alhamdulillah Yai, Masya Allah, sehat selalu ya. Saya doakan mudah-mudahan berkah juga Pak Harpol ya. Jadi tidak ada kegembiraan dengan tanpa rasa aman. Nah, sekarang surur itu apa? Itu yang jadi masalah ya. Ya, kalau menurut kamus surur itu khilaful huzni. Begitu Kang Dendo. Jadi surur itu adalah khilaful huzni. Itu Bu Wiwin. Ustadz Azhari ya. Kang Deddy Rustandi, Pak Bahrudin, Mas Sabarsa mana nih? Ini kayaknya nih Mas Sabarsa baru gabung. Bu Wiwin, iya. Jadi as-sururu khilaful huzni. Jadi surur itu adalah lawan kata dari al-huzni. Surur itu gembira, al-huzni itu sedih. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ternyata kegembiraan itu adalah lawan daripada kesedihan begitu. Mas Iman Cahya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Iman. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Iman ya. Masya Allah. Jadi tidak ada kegembiraan dengan tanpa rasa aman. Nah, tadi bahwa surur itu adalah lawan kata dari huzni. Nah, huzni itu adalah sedih. Nah, begitu ya. Nah, kemudian aman itu apa? Nah, begitu. Mas Iman, Pak Ustadz, ngaji kitab, aduh kelewat. Pak Purnomo Sidik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Purnomo, Yai, siap. Pak Purnomo, selamat pagi. Siap, selamat pagi juga Pak Purnomo. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Nah sekarang apa itu aman? Begitu Kang Dendo. Mas Sabarsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku dengan love-nya 3, mohon maaf terlambat. Waduh, dari mana nih Mas Sabarsa ya? Jadi tidak ada kegembiraan dengan tanpa rasa aman. Mas Nahrawi, kitab apa yaiku? Kitabnya Nasoihul Ibad. Ya, kitabnya itu ya, Nasoihul Ibad. Hari ini namanya nggak ada ya. Oke. Jadi tidak ada kegembiraan dengan tanpa rasa aman. Nah, sekarang rasa aman itu apa? Begitu kan ya. Jadi kalau menurut kamus itu aman itu berarti selamat. Tidak ada bahaya atau terlindungi. Begitu. Dalam konteks yang lebih luas, aman juga dapat berarti keadaan yang tentram, damai, dan bebas dari gangguan atau ancaman. Nah, begitu. Itulah yang disebut rasa aman. Begitu ya. Pak Jani, nasihat untuk para hamba Allah. Betul Pak Jani. Bang R57, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya. Bang R57. Jadi tidak ada rasa kegembiraan dengan tanpa rasa aman. Dan tadi rasa aman itu definisi menurut kamusnya itu adalah selamat. Tidak ada bahaya atau terlindungi. Dalam konteks yang lebih luas, aman juga dapat berarti keadaan yang lebih tentram. Keadaan yang tentram, damai, dan bebas dari gangguan dan ancaman. Begitu. Pak Haji Yayat, alhamdulillah beliau hadir, Masya Allah. Sehat Pak Haji? Pak Haji Yayat MHU Sumedang. Assalamualaikum, izin nyimak guruku. Masya Allah. Gimana Pak Haji Yayat? Sehat ya? Kitabnya agak sabar ya Pak Haji Yayat ya. Abah Oji, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Abah? Masya Allah. Mudah-mudahan Abah sehat selalu. Bang R, siap Bang R. Mudah-mudahan Bang R selalu dalam lindungan Allah. Nah itu dia Bang R. Masya Allah. Definisinya luar biasa. Pak Jayat, alhamdulillah sehat selalu guru. Senantiasa sehat walafiat. Amin. Jadi, Abah Uji alhamdulillah sehat. Itu yang dimaksud dengan
rasa aman. Jadi tidak ada kegembiraan dengan tanpa rasa aman ya. Sekarang kita coba lihat di sini. Nah, saya geser dulu. Nah, di sini. Nah, begini ya. Lalulah, assalamualaikum Yai, ketemu maning. Masya Allah, wong Cirebon, wong Kapetakan, ketemu maning, Masya Allah. Sehat lalulah. Sehat selalu ya, lalulah ya. Ai latas luhu. Nah, ini laknya nafi. Tasluhu fi'il mudhari. Ya, domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dibaca fa'il. Al-masarratu. Nah, ini dibacanya al-masarratu. Nah, begitu ya. Ini fa'ilnya. Bi ghairi sukunil qalbi. Nah, itu binya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. Sukuni mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. Al-qalbi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Begitu. Lalulah alhamdulillah. Sehat selalu ya, lalulah ya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kegembiraan dengan tanpa rasa aman? Nah, yang dimaksud adalah dalam tafsirnya, nah ini beliau sang dermawan kita Pak Haji Muhammad Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Nah, beliau hari ini ada di Madinah ya. Di Madinah Pak masih? Di Madinah Pak sudah ke Makkah nih Pak Haji? Ya, katanya sudah ketemu dengan Pak Mas Duki ya. Subhanallah, nih beliau ini luar biasa ya. Jamaah kita yang ada di Madinah ketemu dengan Pak Haji Pak Haji Mamat ya. Masya Allah, beliau ini luar biasanya. Mudah-mudahan diberikan rizki yang lancar begitu ya. Pak Jamal alhamdulillah ikut live di depan makom Rasul. Masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan suara saya mendapatkan restu dari beliau ya. Masya Allah. Alhamdulillah, kata Pak Haji, live di depan makam Rasulullah, berarti masih di Madinah di Raudhah ya. Subhanallah. Bang R sambil ngopi. Selamat channel juga hadir. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya? Masya Allah. Pak Supri juga menyapa ya, Pak Bahrudin, Pak Muhammad juga menyapa semua. Ustaz Azhari, salam ke Rasulullah, kata Ustaz Azhari. Masya Allah. Azhar Abdullah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Slawi channel, alhamdulillah Ustaz. Sehat selalu ya, Slawi channel ya. Masya Allah. Luar biasa nih beliau nih. Ya. Lanjut ya. Siap Pak Haji Mamat ya. Masya Allah, suara kita ya berkumandang di Raudhah. Subhanallah. Selamat channel, mudah-mudahan nanti santri yang lainnya juga bisa live di Raudhah. Subhanallah. Luar biasa. Azhar Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bang R, Pak Haji Mamat izin nitip salam kagum baginda Rasulullah. Ji, monggo monggo. Mudah-mudahan Pak Haji. Nah, ini beliau. Bu Maisaroh An-Najah, amin. Pak Haji Mamat, semoga semua dapat berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Pak Haji Mamat ini ke Mekah nih bolak-balik, Masya Allah. Baru kemarin. Sudah berangkat lagi ya, luar biasa. Bang Eramin, Abah Hoji juga amin. Masya Allah. Pak Entah, assalamualaikum Pak Ustadz, ikut ngaji monggo. Yuk kita lanjut ya. Jadi latas luhul masarratu bi ghairi sukunil qalbi. Nah itu. Pak Supri amin. Jadi apa yang dimaksud dengan walas sururu bi ghairi amnin? Tidak ada kegembiraan dengan tanpa rasa aman. Ya tadi surur itu adalah khilaful huzni. Lawan kata dari kesedihan ya. Nah. Jadi kegembiraan itu. Nah, ingat seorang mukmin ketika gembira tampak di wajahnya dan ketika dalam kesedihan dia disimpan di dalam hatinya sehingga tidak tampak bahwa seorang mukmin sedang sedih. Nah, begitu ya. Itu keistimewaan seorang mukmin. Nah, di sini
Tidak ada kegembiraan bigoiri amnin, dengan tanpa rasa aman. Nah, apa yang dimaksud? Nah, inilah yang dimaksud. Ya. La tasluhul masarratu bigoiri sukunil qalbi. Nah, al-masarratu ini fa'il tadi ya. Jadi saya ulang, lanya nafi, tasluhu fi'il mudhari, al-masarratu fa'il yang dirofakan dengan doma. Panasihin, terima kasih Panasihin, semoga berkah selalu ya. Bigoiri sukunil qalbi, binya huruf jar, goiri majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof, sukuni mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al qalbi mudhof ilaih. Pak Ustaz, alhamdulillah pesan tafsir Jalalain dah dapat, alhamdulillah. Nanti minta difoto ya, Pak Haji kirim ke WA, Masya Allah. Minta difoto, subhanallah. Terima kasih Pak Haji, saya dapat tafsir Jalalain dari Makkah, dari Madinah ya. Masya Allah. Luar biasa, terima kasih banyak nih Pak Haji. Nanti difoto, saya pengen lihat, udah nggak sabar. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji, semoga berkah ya. Jadi latas luhul masarratu. Masarratu itu artinya kegembiraan ya. Jadi kegembiraan tidak akan menjadi baik. Nah, dengan tanpa sukunil qalbi. Sukun itu ketenangan ya. Ketenangan. Ketenangan hati. Nah, itu. Jadi seseorang disebut bergembira, ya, itu harus dibarengi dengan tenangnya hati, tentramnya hati. Begitu ya. Itu yang disebut dengan kegembiraan ya. Dan siapa yang mendapat ketenangan hati? Nah itu. Makolahnya ketiga dari bab ke-10 Bang R. Ya. Makalah ketiga bab ke-10 ya. Tadi saya tulis cuman saya hapus ya. Nanti saya tulis lagi ya. Nah gitu. Jadi latas luhul masarratu bigoiri sukunil qalbi. Nah itu. Jadi kegembiraan itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya atau tidak menjadi baik. Gitu. Bigoiri sukunil qalbi. Dengan tanpa adanya rasa tenang hati. Nah, begitu ya. Nah, seseorang yang mendapat ketenangan hati itu yang seperti apa? Nah, seperti yang pernah saya jelaskan waktu pengajian sebelumnya. Siapa yang mempunyai ketenangan hati? Nah, itu kan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, begitu. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, itu sukunil qalbi. Jadi dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Di dalam tafsir, mengingat Allah yang dimaksud adalah mengingat dengan janjinya Allah. Jadi ketika kita ingat dengan janjinya Allah, maka hati itu menjadi tenang. Kenapa? Allah tidak pernah ingkar sama janjinya. Allah selalu tepat dengan janjinya. Apapun yang dijanjikan oleh Allah, pasti terjadi. Itu yang membuat tenang. Ya. Pak Agus Elhad. Siap Pak Agus. Terima kasih. Ya, begitu ya. Ya. Jadi seseorang yang bergembira itu harus dibarengi dengan rasa ingat kepada Allah. Ada orang gembira lupa diri. Nah, itu yang dimaksud kegembiraan bigoiri amnin. Jadi kegembiraan yang tanpa rasa aman. Ya, gitu. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya bergembira, harus ingat. Ingat dengan janji-janjinya Allah. Ya, itu yang dimaksud. La tasluhul masarratu bigoiri sukunil qalbi. Ya. Jadi kegembiraan itu tidak akan menjadi baik dengan tanpa ketenangan hati. Nah, hati itu akan menjadi tenang ketika dia ingat Allah. Ya. Ketika kita memperoleh sebagian harta, apakah harta itu akan menjadikan dirinya menjadi tenang? Ya, ketika dia ingat Allah.
Apa yang dimaksud? Ingat dengan perintah-perintahnya. Ingat dengan janji-janjinya. Bahwa semua yang dimilikinya tidak semuanya miliknya. Tetapi ada sebagian bukan miliknya. Dan itu yang dimaksud dengan ingat Allah yang membuat hatinya menjadi tenang. Nah, begitu ya. Oke, user 67890. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya mudah-mudahan ya. Istiqomah. Nah, itu yang dimaksud ya. Mas Iman Cahya, Yai, saya punya kitabnya. Boleh saya ikut ngaji? Boleh sekali. Ayo Mas Iman Cahya. Ya. Kemudian Koko Berry. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Koko Berry mudah-mudahan istiqomah ya. Itu. Ya. Kadang kita gembira dan lupa. Makanya ketika Allah menguji hambanya, banyak orang yang gagal ketika ujian itu berupa kegembiraan. Nah itu. Tapi ketika seseorang itu diuji dengan kesedihan, banyak orang yang lulus. Kenapa? Ketika dia bergembira, tidak ingat Allah. Itu yang disebut lupa. Nah gitu. Tapi ketika dia gembira, lalu ingat Allah, maka kegembiraan itu akan menjadi ketenangan hatinya. Begitu. Koko Beri, saya belum begitu paham Nyai, tapi kalau gundul Indonesia agak ngerti ya. Siap Koko Beri ya, ikutin aja, insya Allah mudah-mudahan semakin sering melihat yang gundul, jadi tidak aneh, begitu. Begitu ya, Mas Koko Beri. Tadi ada yang lewat lagi, cuman saya lewat tadi nggak sapa ya, boleh diulang ya. Nah begitu kira-kira ya. Nah, jadi ketenangan hati bisa diperoleh ketika kita ingat Allah. Dan ingat Allah itu dengan beberapa tahap ya. Tahapan pertama adalah melalui mulutnya. Mulutnya banyak berzikir kepada Allah. Lalu naik kepada setiap tarikan napasnya ingat Allah. Begitu. Lalu akan berzikir dengan hatinya. Bagaimana cara zikir dengan hati? Dia sudah mulai menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah mulai menerima ketetapan Allah, berarti dia sudah posisinya zikirnya di dalam hatinya. Nah, begitu kira-kira ya. Mas Iman Cahya, Pak Yai, maksud dari sebagian hukama itu, ulama siapa? Masih belum paham. Oh iya. Hukama itu bisa ahli hikmah. Ya, sebagian ahli hikmah, beliau memberikan pendapatnya begitu. Pak Haji Muhammad, Pak Ustadz, mohon diulang. Tadi lupa belum direkam. Oh siap. Masya Allah. Rekaman yang ada di Raudhah. Subhanallah. Pak Fahri Ahmad, Cikarang hadir telat Yai. Monggo. Oke Pak Haji, saya ulang dari pertama ya. Nah, jadi walas sururu bi ghairi amnin. Nah, ini wawoknya adalah atop. Lanya nafi bimakna laisa. As-sururu adalah isim la yang dirofakkan dengan doma bi ghairi amnin binya huruf jar ghairi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof amnin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Jadi bi ghairi amnin adalah khobar dari la. Nah begitu ya. Kalau diartikan dan tidak ada kegembiraan bi ghairi amnin, dengan tanpa rasa aman. Nah begitu Pak Haji. Dan aman itu apa? Dan gembira itu seperti apa? Nah tadi bahwa gembira itu dalam bahasa Arabnya adalah as-sururu. As-sururu khilaful huzni. Jadi kegembiraan itu lawan kata dari kesedihan. Nah begitu ya. Nah, jadi orang mukmin ketika gembira tampak di wajahnya. Dan ketika sedih tidak tampak karena dia menyimpannya di dalam hatinya. Jadi seseorang disebut mukmin ketika tidak pernah mengeluh. Ya, kenapa? Karena kesedihannya disimpan di hatinya. Sehingga tidak tampak bahwa dirinya sedang dalam kesedihan. Nah, tapi kalau dia dalam kegembiraan, dia tampak
Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Dia selalu bercerita ketika dia mendapatkan kenikmatan. Apa yang dimaksud bercerita di situ adalah bersyukur. Dan bersyukur itu ada 3 cara. Yang pertama, bil qalbi. Hatinya mengakui bahwa nikmat yang diperolehnya adalah dari Allah. Kemudian mulutnya menyatakan tanda syukurnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah bil arkan. Perilakunya menunjukkan orang yang syukur. Nah, begitu. Jadi kalau dapat duit nih, ya, hatinya meyakini bahwa ini adalah dari Allah. Lalu mulutnya mengucapkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillah. Lalu dalam perilakunya, dia mengambil 2,5% untuk dibagikan kepada yang berhak. Nah, itu namanya syukur. Lalu ketika dia masih ingin berbagi lagi, maka disebut sodako. Jadi sodako itu adalah harta yang bersih, harta yang dikeluarkan setelah dikeluarkan infaknya. Itulah yang disebut dengan syukur. Ya, gitu kan? Jadi seorang mukmin ketika bersyukur, dia tampak di wajahnya. Tapi ketika dia dirundung kesedihan, tidak tampak. Kenapa? Dia menyimpannya di dalam hatinya. Makanya di sini adalah makna kegembiraan yang sebenarnya. Apa itu? Walas sururu bigoiri amnin. Tidak ada atau tidaklah kegembiraan itu bigoiri amnin, dengan tanpa rasa aman. Nah, apa itu rasa aman? Nah, tadi di dalam kamus, rasa aman itu adalah berarti selamat. Begitu Pak Haji. Selamat, ya. Tidak ada bahaya atau terlindungi. Dalam konteks yang lebih luas, aman juga dapat berarti keadaan yang tentram, damai, dan bebas dari gangguan atau ancaman. Begitu Kang Dendo. Kang Atung, Pak Supri, Abah Oji ya. Kosong, maaf ye, kalau 2,5% itu berapa ya? Ya kalau dari 1 juta, 2,5% itu berarti berapa? 25.000. Jadi kalau kita punya duit 1 juta, 25.000 itu bukan hak kita, tetapi hak orang lain, begitu. Pak Nuro, hadir Pak Yai, siap. Kang Dendo, siap Yai. Kang Akung, Ustaz Nur Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Nah itu Pak Haji. Lalu di dalam tafsirnya Pak Haji di sini dijelaskan, aduh batuk dulu. Ai latas luhul masarratu bigoiri sukunil qalbi. Ai ini adalah huruf tafsiriyah. Mbak Eni juga hadir, maaf telat guru. Aduh, dari mana nih Mbak Eni? Mamah Inam ya. Mbak Eni itu Mamah Inam. Kemudian Mbak Erlina Siti juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kang Dendo, 2,5% itu harta dibagi 40. Apa tuh Kang Dendo? Ya. Jadi ay itu adalah huruf tafsiriyah. Lanya nafi. Tasluhu fi ilmu dore. Al-masarratu fa'il yang dirofakan dengan domah, bi huruf jar goiri majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudof, sukuni mudof ilaih yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudof, al-qalbi mudof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Mangga Azhar Abdullah, izin Tuan Guru ya, udah mulai dinas ya, Masya Allah, sempat-sempatin beliau itu, nanti lihat di YouTube-nya ya, Masya Allah. Pak Hamid 60 mana nih Pak Muhammad nih? Sepertinya belum kelihatan nih Pak Hamid 60. Mbak Malia, sehat selalu Mbak Malia. Posting ulang, mudah-mudahan berkah ya Mbak Malia ya. Jadi kegembiraan tidak akan menjadi baik. Begitu Pak Haji. Kegembiraan tidak akan menjadi maslahat dengan tanpa tenangnya hati. Nah begitu. Tenangnya hati itu akan didapat ketika kita ingat Allah. Mas Endan, terima kasih Mas Endan. Jadi kita akan tenang hatinya ketika kita ingat Allah. Bagaimana cara ingat Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Apa yang dimaksud dengan ingat Allah?
ingat dengan janji-janjinya Allah. Seseorang kalau ingat dengan janjinya seseorang yang tidak pernah ingkar janji, dia akan menjadi tenang. Itu apalagi Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Ya, apa janji Allah? Ketika kita memiliki harta, lalu 2,5%-nya diinfakkan, bahkan disodakohkan, tambah lagi, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada hartanya dan akan dilipat gandakan. Itu janjinya Allah. Ya. Hati kita akan menjadi tenang ketika ingat dengan janjinya Allah. Jadi ketika punya 1 juta lalu dikeluarkan 25.000, dia tidak merasa harta itu kurang. Kenapa? Ingat dengan janjinya Allah bahwa akan diberikan keberkahan. Lalu kita sodako, maka Allah akan melipat gandakannya. Itu. Dan itu tampilan dari sebuah kegembiraan. Al-masarratu. Begitu Kang Akung. Pak Muhammad kurang segar nih. Oh Masya Allah. Oh, begitu Pak Muhammad. Bu Eni, amin. Oke, Bu Eni siap ya Bu Eni ya. Nah itu. Ya mudah-mudahan kita demikian ya. Amin ya Robbal Alamin. Begitu. Nyambung ya mudah-mudahan ya. Nyambung terus. Cap Kiki mana nih Cap Kiki hari ini? Kang Abdul Papua masih? Bu Wiwin masih? Masya Allah. Pak Bahrudin masih? Masa Barsa? Masya Allah. Ya. Pak Entah tadi mana Pak Entah? Kang Deddy Rustandi, Ustadz Nur Rahman. Kosong, insya Allah. Kang Akung nyambung ya. Kang Dedo mudah-mudahan nyambung juga ya. Pak Bahrudin masih, Pak Guru siap. Masya Allah. Begitu ya. Nah, itu. Ya. Jadi kegembiraan itu akan tampak. Ya. Seorang mukmin ketika gembira tampak di wajahnya. Apa yang dimaksud adalah wa amma binikmati rabbika fahaddits. Angka 1, amin, amin, amin. Siapa nih angka 1 nih? Ibu angka 1 ya. Oke. Pak Bram Bastian, Assalamualaikum, RT 25 hadir dalam sehat selalu. Mas, salam sehat selalu Pak Ustadz. Oh, Pak Bram tuh Pak RT, Masya Allah. Siap. Kemudian Pak Sila berkarya. Amin. Ustadz Kacor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustadz. Mudah-mudahan berkah selalu Ustadz ya. Masya Allah. Luar biasa nih Ustadz Kacor. Oke, kita lanjut ya. Siap Ustadz Gacor. Amin. Begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita lebih difahamkan oleh Allah. Lalu berikutnya. Kita lanjut berikutnya. Ya. Wawunya masih atop ya. Kita baca walal ghina. Wawunya atop, lanya bimakna laisa. Jadi sama seperti yang ini. Sama juga dengan la yang ini. Jadi la-nya beramil seperti laisa. Jadi al-ghina adalah isim yang rofa. Yang dirofakan dengan domah muqaddar. Begitu. Al-ghina bil mali. Ya. Jadi kekayaan dengan harta tidaklah. Gitu ya. Maksudnya tidak akan bermanfaat kekayaan itu. Bi ghairi judin. Binya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhaf. Judin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi tidak tergolong orang yang kaya. Boleh juga begitu. Orang yang kaya dengan harta. Dengan tanpa kedermawanan. Oh, Masya Allah. Jadi kaya yang sesungguhnya itu, kaya yang dengan harta yang sesungguhnya itu adalah orang yang dermawan. Seperti sang dermawan kita, Pak Haji Muhammad Samsuri. Masya Allah.
Bolak-balik umroh, subhanallah. Luar biasa beliau ya. Selalu dipanggil oleh Allah. Dan mendoakan kita semua. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk berangkat ke sana ya. Amin ya. Munadi akhirah hadir nggak nih beliau nih Munadi akhirah? Pak Muhammad, Masya Allah. The Joy Boy, Barokallah. The Joy Boy. Kemudian Bang ER ya. Amin. Pak Muhammad amin. Bu Wiwin amin ya Rabbal Alamin. Ayo Bu Wiwin. Biar bisa berangkat umroh ya. Ustadz Nur Rahman amin ya Allah. Masya Allah. Jadi tidaklah seseorang itu disebut kaya harta dengan tanpa dermawan. Nah begitu Pak Haji Mamat. Kemarin aja Pak Haji Mamat bagi-bagi duit di anak sekolahan. Subhanallah. Luar biasa sang dermawan kita ya. Masya Allah. Jadi walal ghina bil mali bi ghairi judin. Tidaklah disebut orang itu kaya dengan harta dengan tanpa judi. Judin itu maknanya dermawan. Lihat Abu Bakar. Seluruh hartanya diserahkan untuk syiar Islam. Tapi apakah beliau tidak makan? Dia tetap sejahtera. Seperti apa yang didoakan oleh Ahmad Rifai. Mana nih Pak Ahmad Rifai ini? Hari ini hadir nggak nih beliau? Mas Endan, siap Mas Endan ya, Masya Allah. Mas Endan semangat selalu ya. Mr. Wawi, siap Mr. Wawi. Pak Hamid 60, mudah-mudahan sehat selalu nih Pak Hamid 60 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada keterangan dari baginda Nabi ya. Kita lanjut ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalanya fi'il madi, Rasulu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudaf. Allahi mudaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Ya. Jadi qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbak Yustina Sakri juga hadir alhamdulillah. Mbak Yus, sehat Mbak Yus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Ella Badri juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Telat. Monggo Mbak Ella. Mudah-mudahan Mbak Ella sehat selalu. Begitu ya Mbak Ella ya. Istiqomah. Begitu Mbak Ella. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Nah, di sini sabda beliau ya. Apa itu? As-sakhiyu mubtada yang dirofakan dengan doma. Qoribun khobar yang dirofakan dengan doma yang bertanwin. Slawi Channel, Masya Allah. Terima kasih Slawi Channel. Qoribun khobar yang dirofakan dengan doma yang bertanwin min huruf jer Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala kalimat i'tiradiyah. Seorang hamba. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin gabung. Mangga. Seorang hamba. Mudah-mudahan istiqomah ya. Seorang hamba. Lalu depannya dibaca qoribun minan nasi. Nah ini. Jadi qoribun ini adalah dibaca rofa. Berarti dia sebagai apa? Nah begitu kan ya. Imgona be Star ikut ngaji Pak Ustadz, siap. Pak Im ya, siap Pak Im. Ya. Jadi as-sakhiyu tadi mubtada yang dirofakan dengan domah. Apa itu as-sakhiyu? As-sakhiyu itu artinya kedermawanan ya, atau orang yang dermawan ya. Khotop izin nyimak Pak Ustadz, siap. Mudah-mudahan istiqomah ya. Khotop Mas Khotop. Pak Rofi Loman. Ya, benar Pak Rofi Loman ya, dermawan ya. Loman ya. Adalah qoribun minallah, adalah lebih dekat kepada Allah. Jadi qoribun ini adalah isi mubalaghah. Ingat ya, kalau ada polanya seperti fa'ilun, qoribun itu adalah isi mubalaghah yang maknanya adalah lebih, jadi lebih dekat.
Pak Mus juga hadir, alhamdulillah, izin ngaji Ustadz. Siap Pak Mus, mudah-mudahan Pak Mus sehat selalu Pak Mus ya. Jadi qoribun minallahi ta'ala. Jadi orang yang dermawan itu lebih dekat kepada Allah. Ya. Kenapa tidak pakai ilallah tetapi minallah? Nah, begitu kan ya masalahnya ya. Oke, Mas Nahrawi, Yai live dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya. Kadang kita kurang dari jam 9, Pak. Ya tergantung materi ya, Pak ya. Mulai jam 7.30. Begitu, Pak. Jadi qoribun minallahi ta'ala. Jadi orang yang dermawan itu adalah lebih dekat minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Tio, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Tio, mudah-mudahan Pak Tio istiqomah gitu ya. Pak Sila berkarya sama dengan isim tafdil Pak Yai. Ya, cuman beda rumus Pak. Kalau isim tafdil itu af'alu, tapi kalau isim mubalago banyak rumusnya Pak. Di antaranya adalah fa'ilun, qoribun, begitu Pak. Ya, maknanya lebih sama kayak isim tafdil ya. Gitu. Jadi lebih dekat dari Allah. Kenapa pakainya minallah bukan ilallah? Pak Tio derek ngaos Pak Yai, monggo Pak Tio, mudah-mudahan istiqomah Pak Tio ya. Karena cara dekat dengan Allah itu tidak menggunakan caranya sendiri. Jadi menggunakan dengan cara dari Allah. Gitu. Cek Nadir. Oke, terima kasih Cek. Be strong, terima kasih. Semoga berkah. Cek Rad gitu ya. Nah begitu ya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah itu dengan cara Allah. Seperti ada seseorang ulama ya, yang memberikan fatwanya bahwa ingin dekat dengan Allah itu biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Quran itu sama dengan ngobrol dengan Allah. Orang ketika sering ngobrol, maka terasa dekat. Begitu Bu Wiwin. Seperti apa yang dikatakan sama Pak Muhammad. Kalau ngaji terasa dekat. Karena ada saling sapa. Betul Pak Muhammad ya. Apa beda Jud dan Syekh Ustadz? Oh iya. Ya, Jud itu tadi dermawan ya. Bentar Pak, kita lanjut dulu. Jadi ketika seseorang membaca kalam-kalamnya Allah, itu berarti ngobrol dengan Allah. Kenapa? Karena kalamullah itu adalah ucapan-ucapan Allah. Ketika kita mengulanginya dengan membacanya, maka serasa ngobrol dengan Allah. Nah, yang sering ngobrol itu adalah orang yang dekat. Kalau kita dekat dengan seseorang, maka ngobrol. Walaupun fisik kita dekat, tapi tidak pernah ngobrol, itu jauh. Saya pernah contohkan dulu ya, kita punya saudara, yang satu di Surabaya, yang satunya bertetanggaan, selang satu rumah. Lalu kita ditanya sama teman kita, katanya kamu punya saudara di Surabaya, jauh ya? Apa dia bilang? Oh enggak, dekat. Kenapa? Saya tiap malam ngobrol kok sama dia. Melalui telepon, tiap malam kita ngobrol, walaupun jauh fisiknya, tapi terasa dekat. Lalu satu laginya ditanya, lah itu saudaramu yang selang satu rumah ya, itu dekat ya? Oh enggak juga. Jangankan ngobrol, ketemu aja tidak nyapa. Nah itu terasa jauh ya. Padahal dekat secara fisik, tapi terasa jauh. Kenapa? Tidak suka ngobrol. Nah, baca Quran itu ngobrol dengan Allah. Maka terasa dekat. Orang kalau sudah dekat, tahu sama tahu. Ketika kita mempunyai kesulitan apapun, tidak usah mengucapkan atau bercerita. Allah tahu. Kenapa? Terasa dekat. Nah, begitu. Makanya, ayo baca Quran. Kalau bisa satu hari punya bacaan yang bersifat sepertinya wajib begitu. Ya,
Satu hari satu lembar atau 2 lembar. Nah begitu. Pak Bahrudin sangat setuju. Begitu. Jadi ketika kita punya kesulitan, nggak usah kita bercerita kepada Allah. Kenapa? Karena tiap hari kita suka ngobrol dengan Allah dengan cara membaca kitabnya, membaca firman-Nya. Nah itu. Makanya qaribun minallahi ta'ala. Sangat dekat minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi kalimatnya itu min. Jadi as-sakhiyu, kedermawanan itu sangat dekat dengan Allah. Orang yang dermawan sangat dekat dengan Allah. Nah, dermawan itu salah satu cara. Nah, itu salah satu cara untuk bisa dekat dengan Allah. Ya, terbukti sama Pak Haji Mamat. Dipanggil lagi. Berarti sangat dekat begitu Pak Haji ya. Dari sikap dermawannya itu yang membuat dirinya menjadi dekat dengan Allah. As-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala. Satu. Pak Ubed, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Ubed? Sepertinya lama nih Pak Ubed nih, baru gabung lagi. Kemana aja nih Pak Ubed? Mudah-mudahan kesibukannya berkah ya Pak. Kemudian Reksadana, Reksadiva, bukan Reksadana, Reksadiva. Emang, aduh kelewat. Pak Supri, zikir sama baca Al-Quran lebih dekat mana dengan Allah Ta'ala Pak Ustadz? Nah itu dia. Jadi zikir ada porsinya, baca Quran juga ada porsinya Pak Supri ya. Kalau bisa dua-duanya. Ya. Dua-duanya tetap dijalankan. Begitu Pak Supri. Zikir, beberapa putaran tasbih, begitu kan? Kemudian baca Quran beberapa lembar. Begitu lakukan tiap hari. Semakin dekat. Dan ingat, orang yang zikir dengan Allah tadi, orang yang tenang hatinya. Begitu kan? Oke. Pak Ubed dagang Kang. Oh dagang. Siap. Mudah-mudahan berkah dagangnya. Pak Tab, baca Al-Quran itu termasuk zikir. Termasuk. Tapi zikir yang dimaksud sama Pak Supri adalah pengulangan lafad. Ya. Pengulangan lafad itu zikir ya. Kalau baca Quran kan terus berkelanjutan ya. Begitu Pak Tab. Pak Supri, iya Pak Ustadz, insya Allah. Pak Ubed, amin. Yang dulu Junaidi. Yang sekarang apa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut ya. Jadi dermawan itu adalah satu cara agar bisa dekat dengan Allah. Dan yang kedua, qaribun minan nas. Dekat dengan manusia. Lebih dekat dengan manusia. Ya, kita punya rumah yang mewah. Kemudian pagar kita tinggi sekali. Bahkan tidak ada akses tetangga untuk bisa bergabung. Karena saking tingginya pagar kita. Dengan maksud agar safety-nya begitu hebat. Tapi apa yang terjadi? Nah, begitu ya. Jadi pagar yang tinggi tidak menjamin untuk safety, untuk keselamatan, keamanan rumah kita. Tapi kalau kita dekat dengan manusia, dengan cara kita sering berbagi, maka manusia akan menjaga rumah kita. Tetangga kita akan menjaga rumah kita. Jadi walaupun pagarnya tidak ada, tetapi mereka para tetangga menjadi pagar rumah kita. Itu yang disebut qaribun minan nas. Nah, begitu ya. Jadi mereka dekat dengan manusia. Siapa itu? As-sakhiyu. Dermawan. Tuh, Kang Deddy Rustandi, ya Allah. Santri pangersa pada serius. Pada serius apa ngantuk nih Kang Deddy? Masya Allah. Ya mudah-mudahan serius ya. Bu Maisaro, amin. Bang R57. Waktu dikir pegang tasbih. Tenang. Kebablasan ngantuk Yai, enggak apa-apa. Orang itu bisa ngantuk itu luar biasa Pak. Itu tandanya ketenangan. Ya, kalau Bapak enggak tenang itu enggak bisa ngantuk. Ustadz Azari serius ya, Ustadz Rahman ngahuleng, Masya Allah. Abah Oji serius ngantuk.
Oke, bakso pikul Mas Bowo. Masya Allah nih baksonya enak nih Mas Bowo nih. Nyimak sambil persiapan buka kedai Pak Yai. Masya Allah, mudah-mudahan berkah nih. Bakso pikul Mas Bowo. Masya Allah. Mas Imam Nawawi, ngopi yuk. Masya Allah. Kang Dendo, ngantuk tanda percaya. Masih inget nih Kang Dendo. Ustaz Azari, bisa ngantuk itu tanda ketenangan. Tadi saya ngantuk. Berarti tenang Ustaz. Kata berani, ngantuknya akan dinilai zikir subhanallah. Luar biasa patapnya. Kemudian Mas Iman Cahya, Pak Yai, makolah keberapa? Makolahnya ketiga, ya. Babnya ke-10. Begitu. Mas Imam ya. Pak Alvin, bagaimana kita ngobrol sementara tidak tahu artinya ya? Nah, itu bedanya nih, Mas Alvin. Ngobrol dengan Allah dengan membaca Quran tidak mesti kita paham. Iya, itu yang diimpikan oleh Abu Hanifah. Beliau bermimpi dengan Allah 99 kali. Wallahu a'lam ya, bentuknya seperti apa. Ya. Kemudian setelah ke-99 beliau menginginkan kalau aku dipertemukan lagi dalam mimpiku, aku akan bertanya bagaimana cara dekat dengan Allah. Akhirnya diijabah oleh Allah, bermimpi lagi. Kemudian ditanya bagaimana cara dekat denganmu ya Allah. Biqiraatil Quran. Fahmin au biqairi fahmin. Tuh begitu. Faham atau tidak paham. Ya. Jadi ngobrol dengan Allah tidak mesti kita faham. Coba Papa perhatikan seorang ibu yang menggendong bayinya. Lalu seorang ibu itu ngajak ngobrol dengan bayinya. Bagaimana? Apakah bayi faham dengan apa yang diucapkan oleh ibunya? Itu. Ketika sering ngobrol, maka keduanya akan terjalin kedekatan. Nah, disitulah yang disebut faham. Begitu Pak. Ya. Jadi insya Allah, walaupun kita tidak tahu artinya, itu digolongkan ngobrol. Dan orang akan lebih dekat dengan Allah. Dan Allah akan peduli dengannya. Kenapa? Karena dia selalu mengucapkan apa firman-firmannya. Begitu sering membacanya. Bu Yuni Dayati. Betul Pak Ustadz. Pak Diwaluyo, bisa ngantuk itu nikmat. Kalau banyak hutang nggak bisa ngantuk. Masya Allah. Kemudian Pak Alvin, terima kasih banyak ya. Nah begitu Pak Alvin ya. Jadi tenang aja Pak Alvin. Baca aja, ikuti aja, begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Mister Wawi, itu sulit tidurkan bayi. Nah, itu sulit tidurkan bayi, betul. Ketika diobrolin terus sama mamahnya, sama bundanya, sama ibunya, sama uminya, maka bayi itu akan tenang. Nah, begitu. Pak Simo, Nasli Ibad Sohifah. Sohifah berapa ya? Waduh, kalau ditanya Sohifah beda-beda Pak. Ya, Bapak tinggal pahami bab ke-10, makalah ketiga Pak. Insya Allah Pak Simo ketemu. Pak Supri baru ngerti Pak Ustadz. Nah begitu Pak Supri. Mudah-mudahan manfaat ya Pak Supri ya. Masya Allah. Begitu. Jadi dekat dengan manusia. Siapa itu? As-sakhiyu. Orang yang dermawan. Pak Simo siap. Hei. Begitu ya Pak ya. Jadi cari babnya 10. Kemudian makolanya ketiga. Nah begitu. Terus berikutnya. Di sini ada lagi qoribun minal jannah. Qoribun minal jannati. Nah, dekat dari surga. Wa ba'idun minan nar. Jauh dari neraka. Siapa itu? Orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu dekat dengan surga. Kehidupannya dia dekat dengan surga. Coba lihat. Ciri orang surga itu tidak mengenal pusing, tidak sakit. Iya kan? Ada nggak di surga itu pusing, sakit?
Nah, itu. Jadi kalau kita pengen tidak pusing, terhindar dari penyakit, jadilah dermawan. Karena orang dermawan itu qoribun minal jannati, dekat dari surga. Jadi kehidupannya ala surga. Masuk rumah, baiti jannati. Melihat istrinya, bidadari. Melihat anaknya, wildanun mukhalladun. Ya, apa? Tidak ada pusing, tidak ada sakit begitu ya. Nah, gimana kalau terjadi sakit? Nah, itu ujian bagi dirinya untuk menaikkan jabatannya, menaikkan kedudukannya. Nah, begitu Pak Supri. Ya, Kang Dendo, Kang Akung, mana suaranya? Toyeb. Kang Akung teriak dari jauh, Toyeb, begitu ya Kang ya. Mana nih Kang Akungnya nih? Masya Allah. Pak Muhammad, Masya Allah, semuanya dilihat indah. Begitu Pak Muhammad. Kenapa? Di surga itu semuanya dilihat indah. Qoribun minal jannati. Ah, itu. Pak Tio, kategori dermawan apakah berbentuk materi Pak Ustadz? Ya, karena di sini kalimatnya adalah bil mali Pak. Walal ghina bil mali. Jadi yang dimaksud adalah tidak termasuk orang yang kaya dengan harta. Bigoiri judin, dengan tanpa dermawan. Nah gitu Pak. Jadi yang dimaksud di sini adalah bil mali. Begitu ya Pak ya. Oke siap. Ya. Kita itu menjadi dermawan nggak mesti tunggu jadi kaya raya. Tidak. Berapapun yang kita miliki. Kadarnya pasti berbeda. Tapi nilainya, fisiknya pasti berbeda. Kang Akung, maaf Yai, nyimak sambil perjalanan. Oh begitu Kang Akung, siap. Begitu. Pantesan gak teriak-teriak. Toyeb. Ya, orang yang punya duit banyak, ketika mengeluarkan 50.000, biasa. Dengan orang yang punya 100.000, lalu bisa mengeluarkan 50.000, luar biasa. Itu Pak. Mungkin di situ Pak ya. Nah, kita tinggal pakai yang biasa apa luar biasa begitu. Pak Samani, siap Pak Samani. Ngajinya setiap hari dan jam berapa Yai? User 736 ujungnya. Ngajinya Selasa hingga Jumat Pak. Azhar Abdullah, siap. Terima kasih ya. Nah, begitu itu yang dimaksud ya Pak ya. Oke, sampai sini dulu. Maka berikutnya lanjut kepada orang yang bakhil. Nah, ini baru orang yang dermawan. Nah, begitu ya. Nanti ada referensinya di Tanbihul Muqtarin. Siapa yang tergolong orang yang menumpuk harta? Ya, insya Allah nanti kita bahas ya. Nah, hari ini cukup dulu. Mudah-mudahan manfaat, walaupun sebentar ya. Karena ada offline ya. Sudah terlalu siang ya, barangkali mau ada aktivitas yang lain. Begitu Mas Imam Nawawi ya. Nah begitu. Pak Alvin juga demikian. Mr. Wawi jazakallah khairan. Pak Muhammad juga demikian. Mas Imam Cahya. Pak Tio Kobil tuh. Munadi Akhirah mana nih Bu Hajahan ini. Pak Haji Mamat juga lagi sibuk beliau ya. Ada di Masjidil Haram. Bukan. Di Masjid Nabawi. Di Raudhah. Hening. Oke. Sidoarjo ternyata hadir juga ya. Pak Munif. Mas Endan, terima kasih Mas Endan. Kemudian Abah Oji, tadi ada yang kelewat. Seorang hamba, Bang ER ya. Coba siapa lagi tadi yang kelewat boleh diulang ya. Terima kasih ya. Tetap semangat ya mudah-mudahan. User 890, terima kasih Yai ilmunya. Mbak Yunian juga hadir, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Yai. Pak Hotop, posisi di mana Yai? Nah itu, untuk nyebutin posisi, itu harus ke adminnya. Pak Hamid ternyata hadir juga, Masya Allah. Seger Pak Hamid. Pak Muhammad, kelewat Pak Muhammad. Madani juga hadir, alhamdulillah, Masya Allah. Bu Deda ternyata hadir juga. Siap, Bu Deda semakin berkah ya. Pak Supri, kemudian Bu Wiwin juga sampai selesai, alhamdulillah. Ustadz Nur Rahman pun demikian. Pak Tio, Mbak Ella Badri, masih kurang Pak Ustadz. Mbak Sodikih,
kosong. Mudahan siang barokah. Oh, Masya Allah. Pak Haji Mamat nunggu sholat subuh Pak Ustadz. Oh, bener kan? Ya, Pak Haji Mamat mau sholat subuh ya. Pak Rofi, makasih ilmunya Pak Ustadz. Hotop siap. Kiai menurut apa nih? Menurut saya, aduh kelewat. Kemudian Bu Eni juga sampai selesai. Bang ER juga sampai selesai. Ustaz Nur Rahman, Pak Haji Mamat, Masya Allah katanya. Hilwa, kitabnya Nasohul Ibad, Hilwa ya. Mudah-mudahan kita diberikan semangat gitu, Kang Dendo. Ya, Kang Akung, walaupun dalam perjalanan tetap mengaji luar biasa. Pak Sabarsa pun demikian ya. Kemudian Mbah Oji pun demikian. Oke, Mbak Eni, amin. Yayasan Mutiara An-Nur Nabawi mengikuti siap. Pak Husni Badarudin juga hadir alhamdulillah. Pak Alvin walaupun sedikit semoga bisa mengamalkannya. Alhamdulillah. Semangat terus Pak Alvin ya. Bu Mae Saro An-Naja amin. Masya Allah. Kita doa dulu, doa penutup. Kang Didi Rustandi mana yang biasa nanyain doa ya. Masya Allah. Yayasan Mutiara An-Nur Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kang Ustadz. Siap. Pak Azman, makasih ilmunya Pak Ustadz. Siap. Pak Azman, semangat selalu Pak Azman ya. Kemudian Pak Ijam, mana nih Pak Ijam? Masih enggak? Pak Hadi Waluyo, alhamdulillah terima kasih Yai ilmunya. Semoga berkah. Amin, amin Pak Hadi Waluyo ya. Kemudian Pak Udin ya, Kobil tuh siap Pak Udin, mudah-mudahan Pak Udin tetap semangat ya Pak Udin. Kang Pei, assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Pei, mudah-mudahan Kang Pei selalu semangat. Istiqomah ya Kang Pei ya, mudah-mudahan ikut terus pengajian ini. Kang Pei telat hadir, oh begitu Kang Pei, mudah-mudahan Kang Pei tetap semangat ya. Besok insya Allah dipertemukan lagi oleh Allah dalam pembahasan tafsir Jalalain. Kemudian Mbak Yustina juga sudah hadir. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Amin Mbak Yus. Kang Pai amin. Amin. Mas Endan tadi mana? Kang Abdul Papua mana? Kang Abdul Papua. Kang Dedi Rustandi. Pi doanya selalu pangar saya. Siap. Kang Abdul Papua mana? Pak Bahrudin hatur nuhun doakan saya istiqomah Pak Guru. Siap Pak Bahrudin. Selalu kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Begitu ya Pak Bahrudin ya, sehat selalu Pak Bahrudin, mudah-mudahan usahanya lancar jaya dan berkah. Kang Abdul Papua amin, alhamdulillah sehat selalu Kang Abdul Papua ya. Kemudian Pak Rudi tadi mana Pak Rudi ya, Masya Allah. Pak Hamid 60 seger. Pak Agus amin, Masya Allah. Pak Bahrudin amin. Kemudian kita doa dulu ya. Mas Endan, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Mbak Ella Badri, semoga besok bisa ngikutin dari awal. Oh gitu ya. Emang dari mana nih Mbak Ella nih? Ya besok mudah-mudahan bisa ya Mbak Ella ya. Kang Dedi, ngantosan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Ya. Bu Hajahani kemana nih Bu Hajahani ya? Pak Rofi masih Pak Rofi. Pak Husni Badarudin, amin. Semoga Yai sehat selalu. Amin. Mas Endan, amin. Mbak Ella, berarti sekarang banyak acara Pak Ustadz. Oh begitu. Kang Dedi, terima kasih Mbak Ella. Siap Pak Edi S. Kang Dendo juga syukron. Yai Kobil tuh. User 90 akhir. Amin. Kang Dedi Rustandi Kobil tuh. Cing atau syukron guru. Siap Cing. Mudah-mudahan Cing atau sehat selalu dan selalu bersabar. Amin. Pak Rofi masih Yai, amin. Bu Maisaro An-Naja, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Dan Mimin gak hadir hari ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Pak Harpol Endang, masih nyimak sampai akhir Yai. Alhamdulillah Pak Harpol. Mudah-mudahan Pak Harpol semangat selalu dan istiqomah ya Pak Harpol ya. Besok kajiannya adalah tafsir Jalalain Pak Harpol. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Harpol. Umurnya berkah dan dompetnya juga berkah. Begitu ya Pak Harpol ya. Masya Allah. Mudah-mudahan demikian adanya. Oke, kita tutup hari ini. Amin Yai, kata Pak Harpol Endang ya. Masya Allah. Bang ER. Oke, subhanallah. Wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha anta, asyhadu astagfirullahu wa atubu ilaik. Amin. Kemudian Madani Srim. Nah ini Madani Srim, alhamdulillah ya, Masya Allah.
Bu Dedah ya, mudah-mudahan berkah selalu dan selalu panen ya gitu, panen udang. Pak Mus semoga sehat selalu Ustadi. Masya Allah ada Ustadinya ya, subhanallah. Mudah-mudahan Pak Mus tetap istiqomah dan berkah selalu Pak Mus ya. Kemudian Pak Dede, Pak Haji Dede. Masya Allah Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Masya Allah. Kapan ini kita jumpa nih Pak Haji? Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Maaf telat tadi Pak Ustadz. Oh begitu Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Kapan nih Pak Haji nih mampir nih? Oke Bu Deda. Mudah-mudahan tambaknya selalu berjaya. Madani Stream. Masya Allah. Sehat selalu ya. Dan berkah. Kita tutup dulu. Insya Allah kita lanjutkan besok. Insya Allah ya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.